Pembalasan Putin, aset Google di Rusia senilai 7 juta dolar AS dibekukan. Pengadilan Arbitrase Rusia secara resmi membekukan aset perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Google, senilai 7 juta dolar AS Selasa 26 April 2022. Keputusan itu diambil Rusia setelah GPM Entertainment Television memiliki Gazprom Media Holding mengajukan gugatan pada YouTube, anak perusahaan dari Google, atas tindakan pemblokiran sepihak pada kanal TNT. Pembatasan akses ke kanal YouTube TNT membuat GPM Entertainment mengalami masalah teknis yang menyebabkan konten tidak dapat diunggah, sehingga penonton sulit mengakses layanan media tersebut. Sebelum Rusia melayangkan pembekuan pada Google, GPM Entertainment Television telah lebih dulu meminta perusahaan teknologi asal AS tersebut untuk segera memulihkan akses akun YouTube TNT miliknya. Tapi permintaan tersebut tak kunjung direspon oleh perwakilan Google. Maret 2022, YouTube secara efektif memblokir akun resmi saluran TNT tanpa klarifikasi apapun, menciptakan masalah teknis yang mencegah konten diunggah dan pemirsa mengaksesnya, ujar perwakilan pengadilan arbitrase dikutip dari Reuters. Geram dengan sikap tersebut, akhirnya pengadilan Rusia mengambil tindakan tegas dengan membekukan saham Google yang ada di Rusia, termasuk uang tunai yang masuk ke rekening bank serta barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh Google dengan jumlah total 7 juta dolar AS. Tak sampai di situ, Google yang mewakili YouTube juga diwajibkan untuk membayar kerugian perusahaan sebesar 1 miliar rubel. Aksi pemblokiran ini bukanlah kali pertama yang dilakukan YouTube kepada Rusia. Sebelumnya, beberapa media yang didanai pemerintah Putin, seperti Russian Today dan Sputnik, juga telah menjadi korban dari YouTube. Rusia memperingatkan bahwa mereka akan merespon tindakan idiot Amerika Serikat, seperti menyita aset dan mempertimbangkan untuk memasukkannya dalam daftar negara sponsor terorisme. Menurut surat kabar Rusia Izvestia, Direktur Departemen Informasi dan Pers Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan bahwa tindakan tidak bersahabat AS dan Inggris terhadap Rusia tidak dijawab. Hal itu diungkapkannya saat berbicara di program Live Self-Playoff. Semua tindakan yang akan mereka ambil, bahkan yang sifatnya ideal, akan dikembangkan dan dilanjutkan, kata Zakharova seperti dikutip Newsweek dari Izvestia Kamis 28 April 2022. Kami tentu saja seperti yang Anda tahu tidak meninggalkan apapun yang tidak terjawab, dan mereka harus memahami ini, tambahnya. Zakharova tidak merinci sifat tindakan yang mungkin diambil Rusia sebagai pembalasan terhadap AS, sementara peringatan sebelumnya terhadap Inggris lebih spesifik. Kremlin baru-baru ini memperingatkan Inggris bahwa dukungannya untuk Ukraina yang menyerang target Rusia akan segera ditanggapi dengan tanggapan proporsional dari Moskow. Kami ingin menggarisbawahi bahwa provokasi langsung London terhadap rezim Kiev ke dalam tindakan seperti itu, jika tindakan tersebut dilakukan, akan segera mengarah pada respon proporsional kami, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam menanggapi pernyataan Menteri Angkatan Bersenjata Inggris James Heappey, seperti dilansir Reuters. Dampak Perang Dunia III dimulai Vladimir Putin, ekonomi AS anjlok. Dolar cuma kertas tak berharga, inflasi tinggi tak terkendali. Strategi Presiden Rusia Vladimir Putin dalam menghancurkan ekonomi Amerika Serikat berhasil di masa pemerintahan Joe Biden. Kebijakan Putin yang meminta pembayaran gas dalam mata uang rubel berimbas pada dolar AS. Permintaan Putin ini ditegaskannya hanya dilakukan kepada negara-negara tak lagi bersahabat imbas dari invasi Rusia ke Ukraina. Negara-negara tak bersahabat yang dimaksud Putin adalah mereka yang menghujani Rusia dengan serangkaian sanksi atas invasi militernya ke Ukraina. Diketahui negara-negara tersebut adalah AS dan sekutunya, negara-negara di Uni Eropa. Uni Eropa sendiri merupakan pelanggan gas alam cair Rusia. Putin juga mengancam jika negara-negara tidak bersahabat itu menolak membayar dengan rubel, Rusia akan menghentikan aliran gasnya. Menurut dekret tersebut, semua pembayaran akan ditangani oleh Gazprom Bank Rusia, anak perusahaan raksasa energi milik negara Gazprom. Pembeli akan mentransfer pembayaran ke rekening Gazprom Bank dalam mata uang asing, yang kemudian akan diubah oleh bank menjadi rubel dan ditransfer ke rekening rubel pembeli. Lalu seberapa efektif kebijakan Putin memaksa negara-negara tak bersahabat menggunakan rubel dalam pembelian gas Rusia? Dikutip dari laman The Wire, serangan militer Rusia ke Ukraina tampaknya sudah sangat lama dipersiapkan Putin dan para pembantunya, termasuk berbagai rencana matang yang sudah direncanakan ketika menghadapi serangkaian sanksi ekonomi. Meski ada beberapa rencana terhadap Ukraina yang kurang sempurna, Putin tidak ceroboh. Ia sendiri sudah lama dikenal sebagai pemimpin yang cerdik dan berpikir rasional. Sebagaimana diketahui, Putin dengan sengaja mengonversi rubel Rusia dengan harga emas
dengan mematok 5.000 rubel yang untuk setiap 1 gram emas. Kebijakan ini dipastikan akan membuat AS dan sekutunya dalam kesulitan. Di sisi lain, AS dan sejumlah negara barat sudah memutuskan untuk menghentikan ekspor ke Rusia sebagai bagian dari sanksi. Mustahil negara-negara barat mendapatkan rubel dengan jumlah yang cukup. Mereka tak bisa mendapatkan rubel dengan melakukan ekspor ke Rusia. Di lain sisi, negara-negara barat membutuhkan minyak dan gas Rusia. Artinya mau tidak mau dengan terpaksa satu-satunya cara negara-negara tersebut mendapatkan gas dan minyak yakni harus membayar rubel dengan menjual cadangan emas untuk ditukar dengan rubel, yang artinya harus mengirim berbalok-balok emas ke Rusia. Putin sadar tak ada gunanya menerima dolar untuk penjualan gas Rusia, mengingat cadangan devisa Rusia dalam bentuk dolar tak bisa dipakai karena akses keuangannya di dunia sudah diblokir AS dan sekutunya, termasuk sanksi larangan bank Rusia menggunakan transaksi SWIFT. Ibarat pepatah sekali mendayung dua pulau terlampaui. Putin mendapatkan dua keuntungan sekaligus dengan memaksa penggunaan rubel, yakni cadangan emas Rusia yang melonjak dan rubel yang menguat. Keinginan Putin yang ingin meninggalkan dolar secara luas dalam transaksi perdagangan dunia pun bisa ia realisasikan sekarang. Putin sadar Amerika Serikat adalah negara yang paling gemar mencetak uang kertas dibandingkan negara-negara lain. Dolar AS hanyalah kertas yang dicetak tanpa jaminan apapun sesuka hati pemerintah AS. Dolar AS yang dicetak David telah bertambah 800 miliar dolar AS sejak tahun 2008 menjadi hampir 8,5 triliun rupiah. Telah bertambah 800 miliar dolar AS sejak tahun 2008 menjadi hampir 8,5 triliun rupiah, menjadi hampir 8,5 triliun dolar AS pada tahun 2021. Inflasi pun semakin tak terkendali. Peningkatan 10 kali lipat dalam pencetakan mata uang tidak akan mungkin terjadi jika dolar didukung oleh emas David. Cadangan emas David jauh lebih kecil dibandingkan jumlah dolar yang beredar di dunia. Saat AS kelimpungan dengan besarnya jumlah dolar yang dicetaknya sendiri, Putin punya waktu yang tepat untuk membalas dengan menghidupkan kembali transaksi dengan emas atau pembayaran non-dolar lainnya sebagai alat tukar. Ini adalah langkah yang cerdas Putin karena emas juga memiliki resonansi alami dengan India dan China, importir emas terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Emas adalah alat pembayaran yang paling diterima di seluruh dunia, termasuk jika dibandingkan dolar AS sekalipun. Emas yang dimiliki oleh rumah tangga India diperkirakan mencapai 40% dari PDB. Secara budaya dan psikologis, emas memiliki daya tarik besar di India, China, dan Rusia. Sebelum Rusia melayangkan pembekuan pada Google, GPM Entertainment Television telah lebih dulu meminta perusahaan teknologi asal AS tersebut untuk segera memulihkan akses akun YouTube TNT miliknya. Tapi permintaan tersebut tak kunjung direspon oleh perwakilan Google. Maret 2022, YouTube secara efektif memblokir akun resmi saluran TNT tanpa klarifikasi apapun, menciptakan masalah teknis yang mencegah konten diunggah dan pemirsa mengaksesnya, ujar perwakilan pengadilan arbitrase dikutip dari Reuters. Geram dengan sikap tersebut, akhirnya pengadilan Rusia mengambil tindakan tegas dengan membekukan saham Google yang ada di Rusia, termasuk uang tunai yang masuk ke rekening bank serta barang bergerak dan tidak bergerak.